Inilah rekaman video amatir warga saat pelaku pencurian sepeda motor menjadi bulan-bulan warga usai kepergok saat akan menggasak motor korban di Jalan Raya Bandung, Kecamatan Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku bersama rekannya diketahui berusaha menggasak motor korban yang tengah terparkir di depan bengkel. Mengetahui motor yang hendak dicuri, korban yang berada di dalam bengkel bergegas keluar. Korban yang melihat pelaku tengah berusaha membobol kunci motor langsung meminta tolong warga. Satu orang pelaku berhasil ditangkap warga dan menjadi bulan-bulanan, sementara satu teman pelaku berhasil melarikan diri. Pada saat kejadian, korban yang mendengar suara ada yang patah. Ketika korban mengecek keluar, terduga pelaku sedang melakukan pemobolan lubang kunci kendaraan korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Seorang pria maling rumah kosong jatuh dari atap rumah dan tertangkap warga kampung Telajung, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku pun jadi bulan-bulanan warga yang geram dengan aksinya masuk sebuah kontrakan yang ditinggal penghuninya. Warga pun membawa pelaku yang babak belur ke Polsek Gunung Putri guna proses hukum lebih lanjut. Dalam aksinya, pelaku dengan leluasa masuk rumah kontrakan yang kuncinya diketahui pelaku disembunyikan korban di salah satu sepatu. Pelaku pun dengan cepat menggasak sebuah ponsel dan uang tunai. Namun naas aksinya dipergoki korbannya yang pulang dan mencari keberadaan kunci. Dia ngambil kunci saya taruh di sini. Jadi ditutupin pakai kaos kaki. Jadi dia buka pintu masuk. Nah pas motor ke belakang, tak tahu orangnya udah ngejebolin asbes. Oh, jebol. Tapi sudah sempat ngambil barang-barang nggak, Bang? Udah. Apa yang diambil, Bang? Duit sama HP. Selanjutnya pelaku masih diperiksa intensif di Polsek Gunung Putri guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Itu toko pancing tuh sebelahnya. Kena. Enggak. Ini toko pancing dekat. Kebakaran melanda 4 ruko tempat usaha di Jalan Lejen Suprapto, Senen, Jakarta Pusat pagi tadi. Petugas pemadam melokalisir api agar tidak terjadi perambatan merambat lebih luas dengan mengerahkan mobil fire stick untuk menjangkau api di lantai paling atas. Naas 2 orang lansia ditemukan meninggal dunia. Keduanya terjebak di dalam bangunan yang terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, diduga api muncul dari ruko warung makan. Dari warteg. Menurut itu kan ada pengaduan tuh di Mading itu. Dia lagi mau masak atau gimana, Pak? Lagi tidur, Pak. Oh, lagi tidur. Berarti lagi tutup ya, Pak ya? Ikan gitu. Lagi tutup berarti ya, Pak ya? Enggak buka 24 jam. Sempat ada korban, Pak? Ada yang Dua. Dari 2 orang yang mana, Pak? Pemilik rumah. Berarti yang di warteg itu berhasil keluar semua ya, Pak ya? Keluar, dia cuma berdua. Kalau ini kan bertiga. Jadi yang lansia itu nggak bisa keluar. Pembantunya bisa lari. Kebakaran Kompleks PU Pasar Jumat. Kebakaran Kompleks PU Pasar Jumat. Kebakaran di Ditinggal penghuni liburan, rumah susun berlantai 4 yang berada di kawasan Komplek PU Lebak Bulus Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terbakar dini hari tadi. Petugas damkar Jakarta Selatan dengan cepat melokalisir api. Menurut petugas, sebanyak 3 kamar yang berada di lantai 2 rumah susun berlantai 4 terbakar. Jadi untuk kejadian kebakaran di Komplek PU ini adalah rumah susun. Rumah susun yang ditinggal sama penghuninya, jadi keadaan kosong. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, diduga api muncul dari salah satu kamar rumah susun yang ditinggal oleh penghuninya berlibur. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Jadi kebakaran pagi ini. Inilah video amatir yang terekam saat kobaran api menghanguskan ruang rektor kampus UIN di Ciputat, Tangerang Selatan sekitar pukul 7.55 waktu Indonesia Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan ruang rektor serta ruang wakil rektor di lantai 2.
Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik di sebuah stop kontak di lantai 2 gedung memicu api menyebar ke ruangan lain. 10 unit damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api dan api berhasil dipadamkan setelah 2 jam. Polisi memasang polis lain di area ruangan yang terbakar. Tidak ada korban luka ataupun korban jiwa dalam kebakaran. Kebakaran di UIN, tepatnya di gedung 1 lantai 2. Kita langsung luncurkan damkar dari Tangsel ada 10 unit. Nah, untuk dugaan sementara Bang, penyebab apa? Dugaan sementara, ini baru dugaan, yaitu korsleting listrik dari stop kontak. Ya. Bang, lokasi terbakarnya sih Bang, ruang kelas belajar atau? Ruang rektor. Oke. Artinya hampir semua hangus Bang, betul Bang? Iya, hampir semua, pokoknya ruang ini... Kamera CCTV milik salah satu warga di Jalan Karya Mandiri, Kembangan, Jakarta Barat memperlihatkan komplotan curanmor yang menyatroni lingkungannya. Sebanyak 4 orang pria menggunakan dual sepeda motor terlihat mondar-mandir di permukiman. Salah seorang warga yang curiga mendekati kawanan ini, namun saat ditanya maksud dan tujuan serta identitas, salah satu pelaku mengaku sebagai anggota buser, kemudian langsung mengeluarkan senjata api. Warga lainnya yang sempat keluar rumah membuat pelaku melayangkan tembakan guna menakuti warga. Komplotan curanmor ini langsung melarikan diri dan sempat dikejar warga, namun para pelaku kabur menggunakan kendaraannya. Oh, motor korban malah di sini, dia lagi ngincer-ngincer motor di sini. Kalau motor pelakunya di stopinnya sebelah situ. Minta identitas, terus kirain mau ngeluarin identitas, taunya ngeluarin beceng deh, nembak sekali. Menurut warga di lingkungan ini, aksi pencurian sepeda motor memang kerap terjadi. Warga berharap agar polisi sering melakukan patroli, terutama di jam rawan aksi curanmor. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Truk bermuatan pasir dari arah Grobogan menuju Kudus menghantam sebuah truk tronton yang sedang berhenti di pinggir jalan lantaran mengalami pecah ban. Akibatnya sopir truk tronton yang sedang berbaring dan mengganti ban di bawah truk tewas dengan kondisi mengenaskan usai tubuhnya tergilas roda belakang truk bermuatan pasir. Kecelakaan tersebut diduga sopir truk bermuatan pasir dalam kondisi kelelahan sehingga tidak dapat mengendalikan lajunya kendaraan. Kini kondisi truk mengalami ringsek akibat berbenturan. Ngantuk atau gimana ini? Ngantuk, kemungkinan ngantuk. Turunnya ngantuk. Berhenti atau gimana? Berhenti. Sopirnya ada di mana itu? Sopirnya di luar, sopir mobil merah di luar. Di samping terus itu ke belakang. Nggak tahunya mobil ditabrak, mungkin kedorong. Mau benahi ban. Mungkin nurunin ban serep di belakang. Berarti dia ada di bawah ban itu ya? Kelindes. Nggak ada kena satu? Nggak ada. Pas malamnya sama istrinya pulang. Jasad korban dapat dievakuasi beberapa jam kemudian usai truk tronton disingkirkan. Akibat peristiwa kecelakaan, jalur Kudus Grobogan dan sebaliknya sempat mengalami kemacetan panjang. Sementara itu, sopir truk pasir serta 2 truk telah diamankan petugas kepolisian. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudian. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Seorang anak berusia 6 tahun ditemukan meninggal dunia di kebun di Desa Belapuranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat ditemukan, jasad korban ditemukan sejumlah luka memar yang diduga bekas hantaman benda tumpul. Hasil otopsi menunjukkan bahwa korban tewas akibat mengalami tindak kekerasan. Ironisnya, pelaku penganiayaan adalah kakek korban sendiri, yakni PM 77 tahun. Meski sempat mengelak, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa cucunya. Pelaku tega menganiaya korban hanya karena kesal korban memainkan botol bekas racun. Dan memainkan botol yang isinya adalah racun rumput. Dan ditegur oleh pelaku yang selaku kakek kandungnya sendiri. Ya, selaku kakek ini. Teguran pertama, korban mengembalikan botol itu, namun kembali mempermainkannya, kembali bermain. Yang namanya anak-anak ya, kembali main. Nah disitulah timbul emosi pelaku. Timbul emosi pelaku sehingga melakukan hal-hal yang tidak perlu dilakukan sebagai kakek. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 80 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Sementara korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Ambil ke kalender itu, kalender. Dalam video terlihat korban yang masih berusia 18 tahun menceritakan dengan bahasa isyarat jika dirinya telah dihamili oleh ayah kandungnya sendiri. Akibat kejadian ini, warga langsung mendatangi rumah pelaku TM dan melakukan pembongkaran terhadap rumahnya di Kecamatan Piring Bulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Emosi warga tak terbendung hingga membakar rumah kayu yang telah dibongkar. Menurut petugas setempat, pengerusakan dan pembongkaran rumah dilakukan karena warga tak terima dengan sikap pelaku yang dianggap mencemarkan nama kampung halamannya. Masyarakat itu melakukan pengerusakan rumah terhadap rumah pelaku, sehingga rumah itu mengalami rusak berat. Adapun dasarnya mereka karena itu merupakan aib dalam kampung. Kalau istilahnya orang Bugis Makassar itu siri, yang mengakibatkan mungkin kampung mendapat bencana. Itulah dasar alasan masyarakat melakukan pengerusakan. Saat ini kasus persetubuhan yang dilakukan TM terhadap anak kandungnya ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Siapa? Inilah sisa potongan video yang berhasil direkam saat seorang oknum polisi inisial RH berpangkat Bribka mendatangi sebuah rumah di kawasan perumahan Wanabakti, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Oknum tersebut berupaya merebut telepon genggam yang merekam dirinya saat membuat rusuh hingga menganiaya seorang nenek berusia 66 tahun.
Korban mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bribka RH. Namun tiba-tiba Bribka RH datang dengan cukup anarkis, mempertanyakan perihal rumah warisan milik adik kandung korban. Awal keributan dimulai dari adu mulut antara korban dan Bribka RH. Saat itu korban mempertanyakan kapasitas Bribka RH sehingga ikut campur di urusan keluarga korban. Hingga akhirnya Bribka RH mendorong dan melakukan aksi kekerasan terhadap korban di bagian kaki, tangan, hingga bagian kepala saat suasana perdebatan mulai tidak terkendali. Akibatnya, korban mengalami sejumlah luka memar dan kesulitan untuk berjalan akibat cedera di kaki kirinya. Peristiwa ini juga telah dilaporkan ke Polres Bau-Bau, tempat Bribka RH berdinas. Dia putar tanganku, baru dia tarik. Nah, pemukulan kedua setelah baku debat bahasa. Nah, di situ dia maju mau pukul, dihalau seberapa orang. Tetap dia mengamuk, kenapa ini polisi Rina ini kah? Dia mau memukul. Nah, ini urusan rumah keluarga, rumah adik-beradik, kenapa ikut campur? Sementara itu, pihak kepolisian mengaku telah menerima laporan tersebut dan saat ini sedang melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Dan rencananya, Bribka RH akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Untuk prosesnya sekarang, kami masih melakukan penyelidikan. Dalam hal ini, kita sudah memeriksa beberapa saksi, melakukan visum terhadap korban, dan kita sudah melaksanakan cek TKP. Untuk si oknum polisinya sudah diperiksa? Untuk oknum polisinya sudah, belum kami periksa, tapi rencana nanti hari Senin kita periksa. Sebagai anggota Polri, aksi tidak terpujinya itu cukup disayangkan, apalagi sampai berbuat anarkis terhadap warga yang usianya beda jauh dengan pelaku. Keluarga korban juga berharap Bribka RH bisa diberi sanksi setimpal sesuai perbuatannya. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Dede Kurniasi harus mendapatkan perawatan intensif setelah wajah dan sebagian tubuhnya mengalami luka bakar akibat disiram air keras oleh suaminya. Selain korban, 2 anaknya juga mengalami luka bakar yang sama. Para korban pun harus mendapatkan perawatan medis di RSUD Sekarwangi. Sementara 3 orang tetangga korban juga mengalami luka bakar ringan dan dirawat di puskesmas. Pelaku berinisial GG berhasil diamankan unit reskrim Polsek Nagrang. Lagi ngejemur baju, tuh udah beres ngejemur, masuk langsung disiram. Gitu. Kos kalau saya sendiri dari mana awalnya, Bapak tuh? Bapak pulang kerja. Pulang kerja. Iya. Pas datang langsung nyiram. Itu bawa air kerasnya dari mana, air kerasnya bawanya? Nggak tahu, saya juga nggak tahu dia bawa dari mana. Mungkin udah rencana kali beli apa gimana dia. Setelah 3 hari dilakukan pencarian, jasad remaja bernama Faisal ini ditemukan warga bersama tim SAR gabungan di aliran Sungai Ciliwung, Kota Bogor. Jasad ditemukan sekitar 500 meter dari lokasi awal hilangnya korban. Seluruh korban yang hilang sejak 3 hari lalu ini tenggelam saat berenang bersama temannya di lokasi kejadian. Petugas pun lalu melakukan pencarian intensif dengan melakukan penyelaman di area tersebut, namun belum membuahkan hasil. Diduga tubuh korban tersangkut di antara cekungan bebatuan yang membuat kendala proses pencarian. Kita ketemukan di sekitar kurang lebih 500 meter dari TKP. Korban diketemukan mengambang setelah dilakukan pencairan penyelaman. Kemungkinan indikasinya korban itu tersangkut di satu lowi. Suasana haru pun sempat mewarnai proses penyerahan korban kepada pihak keluarga di rumah duka di Kampung Parung, Banteng, Kota Bogor. Selanjutnya pihak keluarga langsung memakamkan jasad korban di area TPU setempat. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah melaporkan. Petugas melakukan evakuasi terhadap jasad seorang supir taksi online yang tewas tergeletak di pinggir Jalan Raya Ciputat Parung, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Korban tewas akibat mengalami luka bacok pada bagian wajah dan perut oleh sekelompok orang. Warga yang mengetahui peristiwa ini pun sempat berupaya mengejar para pelaku yang bersembunyi di balik tembok area perkebunan. Satu dari sejumlah pelaku berhasil ditemukan dan sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Bojongsari. Online itu kayaknya, Pak. Taksi online? Setiap hari taksi online itu kayaknya.
Tapi bukan warga sini apa? Bukan. Belum ketemu ini parangnya apa celurit. Pasti di dalam sini pasti, Bang. Dibuang ya mungkin. Dibuang pasti. Dia bawa. Guna kepentingan lebih lanjut, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara kendaraan korban, sebuah minibus berwarna hitam, diamankan di Mapolsek Bojong Sari. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Yogyakarta kaya akan budaya. Amis menolak teknologi Ajik berjalan dengan pola berliku-liku. Spons memiliki sejarah menarik. Diabadikan menjadi nama stadion. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Tanah longsor terjadi di Desa Laru Baringin, Kecamatan Tambangan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Akibat longsor, antrian kendaraan yang terjebak longsor mengular hingga 10 km selama lebih dari 14 jam. Longsor terjadi setelah hujan mengguyur wilayah Mandailing, Natal, Sumatera Utara selama beberapa jam. Ya, berat bisa. Dan ini terus masih menunggu terus. Ya tunggulah. Terpaksa ya? Ya paksa. Dengan 2 alat berat pembersihan material longsor yang memutus akses transportasi di Jalan Lintas Sumatera Mandailing, Natal, Sumatera Utara akhirnya selesai dilakukan pada Minggu sore. Ribuan kendaraan yang terjebak kemacetan kembali dapat melintas meski petugas masih memberlakukan sistem satu arah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Mobil penumpang berisi 5 orang terperosok dan terguling ke sawah saat melintasi jalan desa Puncak, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Wisatawan asal Jakarta ingin merayakan tahun baru di lokasi wisata Kuningan dan terlalu mengandalkan arahan GPS. Alih-alih diarahkan ke jalur tercepat, mereka justru nyasar ke jalan desa yang gelap, lalu mobil terperosok dan terbalik. Jadi kurangnya penerangan itu jalan itu benar-benar kayak lurus, Pak. Setelah ban depan sebelah kanan itu udah masuk lubang itu, nah ini baru berasa ternyata ada belokan gitu, Pak. Kaget gitu. tuh. Iya kaget. Langsung Terus terang itu pokoknya kagak ngeh. Saya kira itu lurusan seperti itu, Pak. Pemilik mobil akan membawanya terlebih dahulu ke bengkel terdekat sebelum dibawa kembali ke Jakarta, sedangkan tujuan liburan mereka terpaksa batal. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Petugas dari Polres Cimahi memeriksa 10 saksi terkait penyebab bocornya truk pengangkut cairan kimia di Jalan Padalarang, Purwakarta yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan. Selain memeriksa saksi dalam waktu dekat, polisi juga akan memanggil saksi ahli, termasuk memeriksa 2 perusahaan yang berkaitan dengan peristiwa ini, di mana saat ini masih dalam proses penyelidikan. Sampai dengan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Dan memang belum ada tersangka yang kita tetapkan, karena kita masih menunggu proses penyelidikan. Jadi setelah kita lakukan penyelidikan, kemudian setelah kita lakukan gelar perkara, kita akan nanti menentukan tersangkanya. Supir ya
kemudian saksi-saksi yang ada di tempat kejadian. Untuk supirnya wajib lapor sekarang apa gimana? Ya, untuk sementara supir kita kenakan wajib lapor walaupun statusnya masih saksi. Petugas kepolisian juga menyebut saat ini sudah tidak ada lagi cairan kimia yang tercecer di jalan. Sehingga lalu lintas di kawasan Jalan Padalarang Purwakarta sudah bisa digunakan jelang tahun baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sidang vonis Helena Lim digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Jakarta Pusat. Sebelumnya pada 5 Desember lalu, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan 8 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun penjara. Helena dinilai terbukti secara sah membantu suami Sandra Dewi, Harvey Buis, dalam tindak pidana korupsi terkait dengan tata niaga komoditas timah. Helena disebut berperan dalam pengumpulan uang hasil korupsi yang disamarkan sebagai dana corporate social responsibility atau CSR oleh Harvey Buis. Jaksa juga menuntut Helena dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 210 miliar selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Penuntut umum secara berturut-turut telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang masing-masing telah didengar keterangannya di depan persidangan. Setelah disumpah, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saksi dan ahli tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Saksi pertama Ahmad Samhadi dan seterusnya. Keterangan saksi mana semuanya terangkum dalam isi putusan ini sesuai dengan berita acara persidangan dan dianggap dibacakan sampai dengan keterangan saksi nomor 78 antara terdakwa saling bersaksi. Menimbang bahwa di samping itu penuntut umum juga telah mengajukan ahli yang telah didengar keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Saksi pertama ahli Dr. Kartono, 2 Profesor Dr. Agus Surono, 3 ahli Muhammad Novian SHMH, 4 ahli Dr. Ahmad Reddy, 5 ahli Siswo Suyanto, 6 ahli Suwaidi, 7 ahli Deni Sulis Diantoro, 8 ahli Nindyo Pramono. Pada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Buis menuai kritikan dari sejumlah pihak. Vonis tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis 6,5 tahun penjara dan uang pengganti 210 miliar rupiah serta denda 1 miliar rupiah terhadap Harvey Buis menusuk rasa keadilan di Indonesia. Mahfud menyebut uang pengganti dan denda 211 miliar rupiah tersebut hanya 0,007% dari dakwaan merugikan keuangan negara 300 triliun rupiah. Saya merasa itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. 300 triliun. Terkait vonis ringan Harvey Buis, Kejaksaan Agung mengajukan banding. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyebut ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Buis. Sebab vonis 6,5 tahun penjara terhadap suami dari Sandra Dewi itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Tim Liputan iNews melaporkan.
Video ini menunjukkan proses pengambilan barang bukti sebuah ranjang kuno yang disembunyikan tersangka di dalam tanah sedalam 1 meter. Di bawah rumah pelaku, bahkan pihak kepolisian meminta warga sekitar untuk membantu mengangkat barang bukti tersebut. Kemudian tersangka Aris Munandar merupakan spesialis bobol rumah kosong digiring ke Polsek Tanjung Batu, Ogan Ilir untuk dimintai keterangan. Dari keterangan pelaku membobol rumah kosong milik keluarganya sendiri tak jauh dari rumahnya, mereka tinggal berdekatan. Namun lantaran kekurangan uang untuk membeli narkoba, pelaku nekat membobol rumah korban. Pelaku merupakan residivis kasus yang sama pada 2 tahun lalu. Jadi barang-barang tersebut salah satunya kuningan telah dijual oleh pelaku dan yang satu kita dapatkan di dalam rumah yang di bawah tanah tersebut. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Petugas Polairut menggerebek sebuah kapal di perairan Karangjamuang, Laut Jawa. Saat penggeledahan, petugas menemukan sejumlah hewan langka di kamar salah seorang ABK. Hewan tersebut yakni burung hantu, sanca hijau, cendrawasih kangguru, kura-kura leher ular, biawak Maluku hingga burung walik. Saat diperiksa, tersangka berinisial SAP itu tidak bisa menunjukkan dokumen resmi untuk barang yang dibawanya. Ia diketahui membawa hewan langka tanpa sepengetahuan nahkoda. Hewan langka tersebut rencananya akan dijual ke seseorang di Jawa Timur yang sudah terlebih dahulu memesan kepada tersangka. Tempatkan di kamar ABK atas nama inisial SAP, pelaku tanpa dilengkapi dokumen apapun. Kemudian hasil temuan itu dibawa ke Kapolda Polair untuk dilaksanakan kegiatan penyidikan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan polisi dan dijerat pasal tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Tersangka berinisial B usia 25 tahun warga asal Ketapang, Kalimantan Barat dan S 26 tahun warga asal Kuningan, Jawa Barat ditangkap petugas Satreskrim Polresta Yogyakarta. Keduanya ditangkap polisi di 2 lokasi berbeda lantaran terlibat aksi penyiraman air keras terhadap Natasha Hutagalung 23 tahun, seorang mahasiswi asal Ketapang, Kalimantan Barat. Akibat peristiwa tersebut, korban yang hendak menunaikan ibadah misa Natal menderita luka cukup parah di bagian wajah hingga ke badan. Motif pelaku melakukan penyiraman air keras lantaran sakit hati. Pelaku B yang telah menjalin hubungan asmara dengan korban selama 3 tahun tak terima diputus cintanya. Pelaku B kemudian mencari orang yang bisa dibayar untuk membalaskan sakit hatinya melalui postingan di media sosial. Postingan pelaku B ditanggapi dan disanggupi oleh pelaku S dengan kompensasi bayaran sebesar 7 juta rupiah. Entah dapat informasi dari mana, akhirnya benar pelaku datanglah ke situ jam 18.30. Sampai di depan pintu kos korban, itu pelaku karena pintunya kos itu agak terbuka, pelaku langsung membuka pintu itu dan melihat si korban itu sedang selesai mandi. Selesai mandi menggunakan handuk sedada gini, langsung tidak ada kata apa-apa, langsung disiramkan air keras itu. Dan terkena muka dan sekujur tubuh. Sementara korban Natasha Hutagalung hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUP Sarjito, Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Heru Tijoko melaporkan. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Harus
berarti kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi ternyata Bung Aiman. Baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya operasi buat. Kekerasan seksual 1000%. Banyak. Berapa korban? Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti ini The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. ada gap sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Biar lambat. Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Aldi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Yogyakarta kaya akan budaya. Anies menolak teknologi. Ajik berjalan dengan pola berliku-liku. Spons memiliki sejarah menarik. Diabadikan menjadi nama stadion. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Abraham Silaban, saya hadir di sini. Apa yang ia percaya? Mencari keadilan sampai begini. Mengupas isu-isu terhangat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ke atas itu tidak terima. Nah itu kan ada permasalahan. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kalau dulu pada didukung oleh kekuasaan, tidak dipersoalkan, kenapa ketika The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Beberapa hari lalu, Kota Kediri dihebohkan dengan beredarnya video pertikaian dua pemotor dengan Kajari Kabupaten Kediri. Akibat pertikaian itu, Kajari Kabupaten Kediri sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara. Kasus ini kemudian diselidiki oleh Satreskrim Polres Kediri Kota. Hasilnya, dua pemotor berinisial HFL dan AM ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, motif kedua tersangka menghadang dan menganiaya Kajari Kediri karena menggunakan mobil dinas di luar jam kerja. Saat ini Satreskrim Polres Kediri Kota telah menetapkan dua pelaku tersebut dengan inisial HFL usia 33 tahun warga Kota Kediri dan AM usia 42 tahun warga Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Dan saat ini sudah dilakukan penahanan di Rutan Mapolres Kediri Kota. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan yang sudah kami lakukan, bahwa motif sementara yang bersangkutan adalah mengetahui secara spontanitas ada plat merah yang dikendarai oleh korban yang kemudian terjadi tindak pidana tersebut. Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menyebut bahwa menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke pihak polisian. Kini kedua pelaku sudah ditahan di Mapolres Kediri Kota dan terancam dengan hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Festival Musik Jakarta Warehouse Project atau DWP ternoda usai adanya dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap 45 penonton DWP asal Malaysia. Terkait dugaan pemerasan ini, 18 anggota Polri ditangkap. Mabes Polri juga menyebut menemukan barang bukti sebesar 2,5 miliar rupiah. Kadif Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim mengatakan akan segera melakukan sidang etik terhadap 18 oknum polisi pada pekan depan. Hasil diskusi kami dengan pimpinan Polri, kita sepakat bahwa penanganan kasus ini semua diambil alih oleh Divpropam Mabes Polri. Jadi kasus yang terjadi di Polsek maupun terjadi di Polres, termasuk di Polda,
semuanya kita ambil alih, ditangani oleh Dipropam. Kenapa kita ambil alih ini? Ya, dalam rangka percepatan dan objektivitas dalam rangka pemeriksaan. Dan yang terakhir, ya, kami sepakat Dipropam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Terkait kasus ini, Kapolda Metro Jaya juga memutasi 34 anggotanya. Mutasi tersebut dilakukan dalam rangka pemeriksaan terkait dugaan pemerasan terhadap penonton DWP asal Malaysia tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ingin berliburan ataupun merayakan Hari Natal dan Tahun Baru kini tak perlu khawatir ataupun bingung untuk meninggalkan barang-barang berharga yang ada di rumah. Pasalnya, saat ini Polres Oki menerima jasa penitipan barang yang dipastikan aman selama liburan Nataru. Tak hanya itu, Polres Oki juga menyediakan layanan penjagaan siaga 24 jam bagi rumah yang khawatir akan keamanannya. Masyarakat cukup memberitahu di mana alamat yang perlu dijaga, maka petugas akan aktif selama 24 jam memberikan pengamanan berupa pengawasan dan patroli. Selain itu, petugas juga akan melakukan penjagaan ketat di setiap rumah ibadah Nasrani yang merayakan Natal sehingga perayaan dapat berlangsung aman dan lancar. Kami sampaikan bahwa untuk kesiapan pengamanan Nataru dan pengamanan Tahun Baru 2025 nanti itu akan berlangsung selama 13 hari. Kami dari jajaran Polres dan 8 Polsek siap memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Oki dalam hal apabila ada masyarakat yang mudik yang merasa khawatir, merasa cemas akan pengamanan di rumahnya, silakan menghubungi Polsek dan Polres di mana lokasinya, kemudian mencantumkan nomor handphonenya sehingga kami bisa melakukan patroli. Masyarakat dihimbau berhati-hati serta tetap waspada dalam merayakan Nataru karena kejahatan mengintai kapan saja dan di mana saja. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Tengah ke, ikat kanan kiri. Sering memangsa hewan ternak peliharaan warga, seekor buaya muara berjenis kelamin betina dengan panjang 2,75 cm dan berat 150 gram berhasil ditangkap. Selama ini warga Dusun Sungai Waru, Desa Sungai 2, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin mengaku resah dengan keberadaan buaya tersebut. Penangkapan buaya muara ini untuk ketiga kalinya. Di lokasi yang sama, buaya ditangkap dengan cara dijerat pakai tali. Kemudian warga dan petugas dari BKSDA Sumsel Resor Kayu Agung melakukan evakuasi buaya dari rawa ke daratan. Warga mengaku jika air pasang buaya di kawasan ini muncul dan masuk ke pemukiman warga. Berapa ekor sudah mau kita tangkap di sini, Mang? 3. Ada 3. Ini yang lebih besar atau coba? Agak besar dikit. Ini sering ganggu dah, Mang, buaya di sini? Ganggu bebek. Dimakan ya, Mang? Iya, dimakannya bebek. Kalau banyak dia makan bebek. Kalau tidak ganggu, langsung tidak didikap, ada. Kiraan masih ada berapa ekor lagi lah, Mang? Kalau sering terlihat. Tahu banyak, kalau dia masuk kan. Evaluasi alhamdulillah udah ada lumayan ringan karena udah dari masyarakat udah diikat dari mulut, kaki sampai ke ekor. Jadi petugas tinggal merapikan ikatan dan membawanya evakuasi ke arah ke darat. Ini panjangnya berapa? Panjangnya 2,75 cm. Selanjutnya, buaya muara ini akan dikarantina di penangkaran Kementerian Kehutanan BKSDA Sumsel Resor Kayu Agung. Dari Banyuasin, Muhammad David, iNews melaporkan. Super goal towards the goal.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Inilah detik-detik pencurian mobil milik Dharma Setiawan 20 tahun, warga Jalan Opi, Kecamatan 15 Ulu Palembang yang terekam kamera pengawas CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku lebih dari satu orang membawa kabur mobil Agya bernopol BG 1794ZX milik korban yang terparkir di depan ruko. Pelaku baru mengetahui mobilnya dicuri setelah melihat rekaman CCTV. Korban pun langsung mendatangi sentral pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Di hadapan petugas, korban mengatakan mobil miliknya dicuri saat korban sedang tertidur pada malam hari. Maling itu aksinya tuh di jam 2.30. Pakai mobil. Mobilnya tuh mobil apa tuh jenisnya tuh MPV. Laporan korban ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang dengan memburu pelaku. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Petugas gabungan dari Basarnas dan BPBD Surabaya terus melakukan pencarian terhadap balita Rizky yang berusia 3,5 tahun yang tenggelam akibat terseret arus deras di selokan tidak jauh dari tempat tinggalnya di Babatan Wiyung, Surabaya pada hari Selasa 24 Desember lalu. Ada 3 titik pencarian yang saat ini menjadi fokus tim Basarnas dalam menyisir Kali Makmur yang berjarak sekitar 2 km dari lokasi kejadian. 3 titik tersebut yaitu di aliran selokan menuju Sungai Kali Makmur, di sepanjang Sungai Kali Makmur, serta muara yang berada di sekitar Kali Makmur. Menurut Ketua Tim SAR Eko Aprianto, kendala pencarian korban di lokasi adalah banyaknya eceng gondok serta kondisi Kali Makmur yang berliku, sehingga harus membersihkan tanaman eceng gondok yang tumbuh hampir menutupi Sungai Kali Makmur. Untuk pencarian kita akan tetap melakukan seperti yang kemarin, tapi akan kita perluas. Kita perluas sampai mungkin nanti sampai GPD. Sementara itu, orang tua asuh balita Rizky dengan sabar menunggu di lokasi pencarian. Ia berharap anaknya bisa segera ditemukan. Ya harapannya bisa ditolong gitu loh Pak. Bisa ditolong. Iya bisa ketemu lagi lah. Sebelumnya seorang balita bernama Rizky yang berusia 3,5 tahun tercebur ke selokan dan hanyut di arus deras selokan karena guyuran hujan. Sampai saat ini balita Rizky belum ditemukan. Dan hingga hari ketiga, upaya pencarian balita Rizky masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Dari Surabaya, Harita Bayong, iNews melaporkan. Ratusan kendaraan bermuatan over kapasitas dikandangkan Satlantas Polres Oki, Sumatera Selatan. Ratusan kendaraan ini disekat dan dikandangkan di areal Gor Piduk Kajang, Kayu Agung, serta perkantoran di Subkabupaten Oki hingga batas waktu yang ditentukan.
Penegakan aturan ini sebagai salah satu upaya polisi dalam mengurangi kendaraan bermuatan overkapasitas sekaligus mengurangi kemacetan. Menjelaskan Mbak bahwa kegiatan kami pagi ini terkait dengan SKB tentang pengurangan ataupun pembatasan kendaraan yang over capacity atau bersubu 3 lebih, yang mana sudah berlaku sejak kemarin, sehingga kami lakukan penyekatan dan untuk dikandangkan atau di parkiran dulu di kantong-kantong parkir sampai dengan batas waktu yang ditentukan untuk mereka jalan kembali. Untuk proses penyekatan sudah mulai dari kemarin semalam dan pada hari ini sampai siang ini juga masih kami berlakukan untuk penyekatan dan kita parkiran di kantong-kantong parkir, Pak. Para pengendara diminta untuk selalu tertib berlalu lintas dan mematuhi aturan yang ada demi menjaga keselamatan di jalan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan.